Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kembali lagi dari Bukit Sion, kita akan bersama-sama mendengarkan, membaca, merenungkan akan kebenaran firman Tuhan sebagai kekuatan kehidupan kita. Untuk itu saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, Bapa yang terus mengasihi kami, Bapa yang tak pernah meninggalkan kami, bukti kasih-Mu Tuhan pada pagi yang indah ini, kami terus merasakan kasih setia-Mu, kami terus merasakan kehadiran-Mu di tengah kehidupan kami. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan, hari baru yang Engkau karuniakan kepada kami. Kami percaya bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami, tetapi karena Roh Kudus Tuhan ada hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk semuanya itu. Pada saat ini melandasi kehidupan kami, pada saat ini kami akan membaca, merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami, kasihani kami, agar firman-Mu ini dapat tertanam baik dalam hati, pikiran, dan perkataan kami. Bapa di sorga, kasihani kami agar kami layak untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus itu Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu Saudara, bacaan kita pada pagi yang indah ini terambil dari Ibrani 11 ayat 1 hingga ayat yang ketiga, ayat 17 hingga ayatnya yang ke-19. Ibrani 11 ayat 1 hingga ayat yang ketiga dan ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-19. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi daripada apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Amin. Firman Tuhan. Sedemikian jauh firman Tuhan yang bersama-sama kita dengarkan, bacakan, yang dikatakan berbahagia kita yang masih diperkenankan untuk membaca firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bacaan kita pada pagi yang indah ini kita akan merenungkan di bawah sorotan satu tema, iman yang menghasilkan mujizat. Iman yang menghasilkan mujizat. Bapak Ibu Saudara, sebagai orang percaya, kita pasti memiliki kerinduan untuk mengalami segala hal yang baik dari Tuhan. Entah itu mujizat, kesembuhan, pemulihan, kelepasan, dan lain sebagainya. Namun ada pula yang masih ragu, bahkan tidak percaya dengan mujizat atau pekerjaan adikodrati. Mereka berpikir bahwa kalau ada orang Kristen yang pernah sakit parah lalu disembuhkan dan mengalami kelepasan, itu hanyalah sebuah kebetulan.
Ada banyak orang di luar sana yang juga mengalami hal yang sama, meski mereka tidak percaya Tuhan. Mereka juga beranggapan zaman mujizat sudah lewat, dan di zaman yang modern ini logikalah yang berbicara. Seringkali dengan logika kita sebagai manusia, kita membatasi kuasa pekerjaan Tuhan, kuasa pekerjaan Roh Kudus. Segala sesuatu kita ukur dengan apa yang nampak secara kasat mata. Mujizat itu tidak ada dalam rumusannya dan hanya dapat dialami dengan iman. Mujizat itu sudah disediakan Tuhan, namun seringkali sebelum kita lihat secara kasat mata, adapun tugas kita adalah percaya dengan iman. Seperti dalam bacaan kita, iman adalah bukti dari segala sesuatu yang belum terlihat. Memang kita belum melihatnya, tetapi semua yang tertulis di dalam Alkitab kita harus imani atau percayai. Mari melihat di Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Bapak Ibu Saudara, setiap orang Kristen harus hidup dalam iman, hidup dalam firman-Nya. Kalau kita melihat firman dalam bahasa Yunani memiliki dua pengertian, yaitu logos dan rema. Logos adalah firman yang tertulis dalam Alkitab atau ayat-ayat Alkitab, sedangkan rema adalah firman yang dihidupkan, suatu firman pilihan Tuhan yang spesifik yang dihidupkan, firman dari Tuhan kepada kita yang dikhususkan untuk saat ini. Bapak Ibu Saudara, iman Abraham bukanlah iman yang nekat. Imannya berdasarkan pengenalan pribadinya akan Allah, dan tentu tidak lepas dari pengalamannya bersama Allah. Abraham mengenal Allah itu sebagai pribadi yang mengasihi dan memelihara dirinya beserta seisi keluarganya. Salah satu keyakinan Abraham tertulis pada ayat 19, bahwa meskipun Ishak harus dikurbankan, Allah akan membangkitkannya lagi. Ini adalah teladan iman Abraham. Meski dia tidak melihat cara dan proses Allah bekerja dalam kehidupannya, ia tetap percaya sepenuhnya. Bagi Abraham, Ishak adalah yang terbaik yang dimilikinya. Bapak Ibu Saudara, ini adalah ujian iman dari Abraham. Bagaimana dengan kita? Apakah iman kita dapat menghasilkan mujizat? Mujizat yang terus nyata dalam kehidupan Abraham. Mujizat juga itu nyata dalam kehidupan kita. Ketika kita beriman kepadanya dan melihat bahwa Allah terus bekerja dalam segala sesuatu. Satu hal yang saya pegang dalam iman Kristen, seperti yang dikatakan oleh Bapak Pendeta Alfred Tanggui, bahwa orang Kristen, bahwa iman orang Kristen berbeda dengan iman yang lainnya. Kepercayaan kita ketika kita dilanda masalah, Tuhan terus memegang tangan orang yang beriman.
Tuhan memberikan mujizat kesembuhan kepada orang yang beriman. Dalam Mazmur 37 ayat 23, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ini berarti orang yang beriman kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan menopangnya. Apabila kita jatuh, kita tidak sampai tergeletak, karena mujizat Tuhan, tangan Tuhan ada menopang kita. Kiranya Roh Kudus menolong kita. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami dengarkan, kami bacakan, bahkan kami renungkan. Kiranya firman ini dapat menjadi kekuatan kehidupan kami di hari yang baru ini. Tolong kami ya Tuhan, kasihani kami untuk dapat memberlakukan firman ini dalam kehidupan kami. Kami percaya kami tak mampu, tetapi kami yakin bahwa Roh Kudus Tuhan tetap bersama-sama dengan kami dalam memberlakukan firman ini. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang dalam sakit penyakit. Tuhan, Engkau sumber kesembuhan yang sejati, dokter di atas segala dokter, yang sanggup menyembuhkan jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit penyakit. Entah itu karena COVID-19, Tuhan berkati juga karena penyakit-penyakit lainnya. Kami percaya ya Tuhan, Engkau tak pernah meninggalkan jemaat Tuhan yang sakit. Berkati obat-obatan yang ia konsumsi, berkati keluarga yang senantiasa merawat, para medis, para dokter, Tuhan berkati, sehingga dari dalamnya ia dapat memperoleh kesembuhannya, tentunya hanya asalnya daripada-Mu. Berikan kesehatan selalu ya Tuhan. Berdoa untuk jemaat Tuhan yang dalam kedukaan. Kami percaya Engkau terus bersama-sama dengan mereka. Engkau terus mengubahkan atau menghibur mereka yang dalam kedukaan, sehingga duka cita yang ia rasakan dapat menjadi sebuah sukacita, tentunya melalui orang-orang, melalui keluarga yang ada di sekitarnya. Kami percaya Engkau sanggup mengubahkan duka cita tersebut. Tuhan berkati dalam kehidupannya sehari-hari. Bapa di sorga, berdoa juga untuk para janda, duda, lansia, dan yatim piatu, sesama kami yang miskin. Tuhan berkati mereka semua, lindungi mereka semua, berikan apa yang menjadi kebutuhannya, berikan kesehatan, kekuatan, sehingga dalam hari-harinya ia dapat mengandalkan Tuhan, terlebih melihat kuasa Tuhan nyata dalam kehidupannya. Bapa di sorga, berdoa juga untuk kami sebagai anak. Tuhan berkati kami dalam pendidikan, dalam usaha pekerjaan yang lainnya, dalam masa pertumbuhan sebagai anak-anak sekolah minggu-Mu. Tuhan berkati, Tuhan lindungi sertai berkati, sehingga ya Tuhan ia makin bertumbuh dewasa dalam iman pengenalan akan Engkau. Bapa di sorga, berdoa juga untuk pemuda-pemudi Tuhan yang sementara mencari pekerjaan, pasangan hidup. Tuhan berkati, Tuhan berikan yang terbaik untuk mereka semua. Bapa di sorga, berdoa juga untuk orang tua kami dalam pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab masing-masing. Tuhan berkati, Tuhan lindungi mereka, sertai mereka, berikan kekuatan, kesehatan selalu, sehingga ia dapat mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupannya. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami percaya Engkau terus bersama-sama dengan mereka dalam mendidik kami dalam aktivitas yang ia lakukan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Kami berdoa untuk pemerintah kami, bangsa dan negara kami, terkhusus pimpinan kami, Bapak Presiden. Tuhan berkati dalam setiap usaha pekerjaan, dalam pemerintahan keluarganya. Tuhan berkati juga terlebih khusus untuk Bapak Gubernur yang Kau tahu dalam proses menjalani proses hukum. Tuhan berkati,
Tuhan berikan kesehatan dalam menjalani proses hukum tersebut, sehingga ya Tuhan, ia dapat melihat kemuliaan Tuhan melalui apa yang terjadi dalam kehidupannya. Berkati keluarganya, usahanya, berkati apapun, berikan kesehatan ya Tuhan. Bapak di surga, berdoa juga untuk Bapak Bupati yang baru saja dilantik. Tuhan terima kasih untuk semuanya itu. Syukur kepadamu, kami percaya Engkau terus bersama-sama dengan Bapak Bupati, sehingga ya Tuhan dalam pemerintahannya ia dapat mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupannya. Berkati dalam keluarganya, berkati dalam tugas dan tanggung jawab yang lainnya. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan, begitu banyak gejolak pemerintah yang terjadi, masalah-masalah yang terjadi di negara kami ini, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan pada saat ini kami akan melanjutkan aktivitas kami. Tuhan tolong kami, sertai kami, hingga hari ini dapat berguna bagi orang lain, terlebih dapat memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami semua. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, inilah doa kami, ungkapan syukur kami. Sambut dan sempurnakan di dalam Kristus Yesus itu Tuhan kami. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya pada pagi yang indah ini. Kembali lagi dari Bukit Sion, saya menyapa Bapak Ibu. Shalom dan selamat pagi. Selamat beraktivitas. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.